Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Pada kesempatan sore hari ini kita masih dalam rangka kuliah online bersama saya Jarudian Swationo. Mata kuliah yang akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini yaitu kita akan membahas mengenai pembuatan form pelanggan. Pembuatan form pelanggan. Nah, di dalam pembuatan form pelanggan ini nanti kita masih dalam satu project, masih dalam satu project dengan project yang sebelumnya. Jadi kita nanti tidak akan membuat project baru ya. Kita tidak akan membuat project baru, melainkan menambahkan objek form ke dalam project kita. Menambahkan objek form ke dalam project kita. Nah, formnya apa yang kita tambahkan sesuai dengan project pertemuan yang sebelumnya kita sudah membuat form supplier ya. Kita di sini nanti intinya tahapan dari form supplier itu nanti kita duplikasi, kemudian nanti kita tambahkan ke dalam form pelanggan atau kita tempelkan ya, termasuk dari sisi kode programnya. Dari sisi kode programnya ini nanti kita tempel, kita tinggal memodifikasi perintah-perintah metode yang ada di dalam form pelanggan yang kita modifikasi dari form supplier. Jadi kita nanti memodifikasi dari form supplier, kemudian kita ubah tampilannya menjadi sebuah form pelanggan. Karena konsepnya masih sama. Yaitu input, edit, hapus, kemudian menampilkan data. Nah, nanti di sini di dalam form pelanggan prosesnya kita buat sama. Prosesnya kita buat sama dengan form supplier yang sebelumnya kemarin telah kita buat. Nah, persiapan awal di sini kita buka terlebih dahulu project Anda ya. Project Anda nanti Anda buka projectnya. Projectnya nanti kita buka. Kita berada di jendela tampilan Windows, kemudian nanti kita open project kita. Berhubung di sini nanti kalau di komputer Anda ya setidaknya Anda buka lewat Explorer ya, Anda buka lewat Explorer. Start. Anda cari Windows Explorer ya, Anda cari Windows Explorer atau Anda buka lewat simbol $E. Simbol $E, kemudian nanti Anda buka projectnya. Nah, projectnya Anda simpan di mana? Di drive apa? Nah, itu nanti Anda buka projectnya. Nah, di sini sebagai contoh saya sudah siapkan di toolbox ya, di toolbar Windows ada ikon Visual Studio. Nah, di sini nanti langsung muncul Visual Studio saya. Lalu saya arahkan ke sini ya, ke Ryzen Project, di mana project yang sudah pernah kita buat nanti kita open kembali. Kita open kembali. Di sini nanti akan muncul beberapa tampilan. Tampilan objek-objek form. Objek form di sebelah kanan, di sebelah kanan layar monitor di tutorial ini Anda bisa lihat. Nah, di sini adalah beberapa form-form yang sudah saya tambahkan. Nah, kemarin form supplier, ini atau form pemasok ya, kita sudah membuat form pemasok dengan desain seperti ini. Modulnya kemarin sudah. Nah, ini untuk form pelanggan ini sebenarnya saya tidak memberikan kode program.
Ya, saya tidak memberikan kode programnya di modulnya. Nah, nanti sebagai tahap latihan Anda, meskipun ini nanti saya siapkan videonya. Nah, di video ini pun nanti akan saya buatkan urutan-urutan dalam pembuatan form pelanggan di sini ya. Urutan dalam pembuatan form pelanggan. Termasuk mulai dari awal kita membuat desain. Ya, kita membuat desainnya, kemudian nanti baru kita masukkan kode program. Nah, secara konsep di sini untuk form pelanggan yang nanti akan kita buat ya. Form pelanggan yang akan kita buat, kita akan menduplikasi dari form pemasok di sini. Kita duplikasi, kemudian nanti kita simpan ulang dengan konsep alur sistem yang sama, di mana di dalamnya ada menampilkan data, ya, menampilkan data melalui apa ini kemarin namanya adalah tab, ya, tab control, namanya tab control. Nah ini ya, kita pakai objek tab control, ada dua tampilan di sini. Ya. Ada dua halaman input data sama cari data pemasok. Pertama di sini adalah konsepnya menampilkan data. Kita menggunakan objek data grid view. Konsep yang kedua adalah simpan. Kita nanti akan bisa menyimpan data-data pelanggan. Ya, data-data pelanggan ke dalam form pelanggan di sini. Nah, ini kan pertemuan ke-7 ya. Ini pertemuan ke-7. Minggu depan, minggu tenang, kemudian nanti minggu berikutnya adalah ujian mid semester. Nah, untuk ujian mid semesternya nanti saya membuat konsep mereview. Jadi nanti saya buatkan soal ya. Di modul ini nanti di pertemuan ini nanti saya akan menyiapkan soal apa yang harus Anda buat. Kemudian nanti Anda rekam, ya, Anda rekam. Kemudian nanti saya akan mereview satu persatu. Ya, mungkin saya tidak akan mereview satu persatu, tapi mereview salah satu dari pekerjaan milik teman Anda. Nanti saya pilih ya, saya pilih salah satu punya siapa. Dari sistem komputer nanti saya ambil sendiri, dari TI nanti saya ambil sendiri. Ya, sehingga nanti saya bisa menilai, ya, bisa menilai hasil kerja Anda selama kuliah online di sini. Ya, meskipun kuliah online nanti tetap ada sistem penilaian secara online juga. Nah, sistem penilaian secara online-nya nanti saya menggunakan model seperti itu. Ya, modelnya nanti silahkan Anda rekam soal yang saya berikan. Nanti Anda rekam mulai dari awal pembuatannya nanti seperti apa tahapan-tahapannya. Hasil rekamannya nanti silahkan Anda kirim ke saya. Ya. Jangan terlalu besar. Ya, rekamannya jangan terlalu besar, paling tidak nanti maksimal 15 menit ya. Maksimal 15 menit. Jangan terlalu lama. Ya, jangan terlalu lama. 15 menit saja. Langsung tahapan-tahapannya itu nanti Anda buat ke dalam bentuk video. Nah, reviewnya nanti saya akan mereview dari soal tersebut. Saya akan menunjukkan seperti ini sebenarnya. Nah, istilahnya saya akan memberi jawabannya. Ya, kunci jawabannya itu nanti akan saya bahas di pertemuan 8 itu ya. Nah, di pertemuan UAS itu nanti akan saya berikan jawabannya. Di minggu tenang nanti silakan Anda kerjakan soalnya. Ya, di minggu tenang tersebut, minggu depan, minggu tenang itu nanti Anda gunakan untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Nah, silakan Anda kirimkan
Nah, kirimkan dalam bentuk video ya, dalam bentuk video sehingga nanti saya bisa mereview. Ini video punya teman Anda, salah satu siapa ya. Nanti akan saya review hasilnya. Ya. Itu ya. Oke. Jadi ini nanti konsepnya adalah simpan. Kemudian yang ketiga ada edit. Ketiga ada edit, keempat nanti ada hapus. Itu konsep untuk membuat form pelanggan. Ya, pada sore hari ini nanti form pelanggan yang akan kita buat konsepnya ada 4 konsep alur sistem. Ya, menampilkan data yang pertama, yang kedua adalah menyimpan data, yang ketiga adalah mengedit data atau mengupdate, yang keempat adalah menghapus. Jadi ibaratnya kita akan memasuki materi CRUD, ya, CRUD ya, istilah kalau kita baca secara bahasa kita adalah CRUD. Ya, create, read, ya, update, delete. Ya, itu nanti yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke pembahasan di mana di sini saya tidak membuatkan modulnya. Jadi modulnya nanti silakan Anda menduplikasi dari modul materi form pemasok yang kemarin ya. Nah, di sini dari form pemasok ini nanti akan kita duplikasi, kemudian nanti kita buat desain ulang untuk form pelanggan. Jadi seperti ini, saya close. Saya buat atau saya tambahkan ini ya, Windows Form melalui menu Project, Windows Form. Nah, dari Windows Form ini nanti akan saya beri nama form pelanggan. Ya, form pelanggan. Jadi ini nanti nama formnya adalah form pelanggan. Ya, kita beri nama. Setelah kita beri nama formnya, nah, maka nanti di sini akan muncul desain form namanya. Ya, teksnya di sini adalah menyesuaikan nama objek formnya. Nah, sekarang kita edit untuk properties teksnya. Kita ganti menjadi form master data pelanggan. Ya, sehingga nanti di judul atau title objek formnya yaitu form master data pelanggan. Lalu saya buka kembali form 4 yaitu form supplier guna mengambil komponen-komponen atau toolbox yang sudah ada di form pemasok atau form supplier. Ini saya blok ya, saya kontrol A. Ya, saya kontrol A, ini ya, saya copy, saya copy, kemudian saya buka kembali desain form pelanggan. Ya, desain form pelanggan, terus kemudian saya paste. Ya, saya paste di dalam form data pelanggan. Saya hanya merename ya, pada group box 1. Ya, pada objek group box 1 saya rename pada bagian teks. Ya, pada bagian teks. Nah, ini saya ganti menjadi master pelanggan. Ya, master pelanggan. Sehingga di sini teks yang semula tadi master pemasok berubah menjadi master pelanggan. Nah, terus yang kedua di sini ada objek tab control 1. Masih sama namanya ya, tab control 1. Tidak saya ganti name-nya. Saya hanya mengganti pada bagian tab page-nya saja. Ini ada input data pemasok. Tab page yang kedua ada cari data pemasok. Nah, di sini tab page-nya ini akan saya ganti teksnya. Nah, caranya gimana? Caranya pada bagian tab control, ya, di sini ada properties tab page. Ya, ada properties
tab page. Silakan Anda klik pada bagian collection. Ya, pada bagian collection di sini ada tombol browse. Anda bisa browse, kemudian nanti Anda klik salah satu tab page yang nanti akan Anda rename teksnya. Ya, yang pertama di sini tab page 1. Kalau Anda lihat pada bagian teks di sini teksnya masih input data pemasok. Nah, sedangkan formnya di sini adalah form pelanggan. Nah, maka di sini tinggal kita ganti pada bagian teks untuk objek tab page 1, teksnya kita ganti menjadi input data pelanggan. Nah, kalau sudah Anda enter, kita menuju ke tab page yang kedua. Ya, tab page yang kedua ini adalah untuk menampilkan data pemasok. Ya, cari data pemasok. Kita ganti menjadi cari data pelanggan. Sesuai dengan judul formnya ya. Oke, sekarang sudah terrename untuk tab page 1 dan tab page 2. Nah, terus kemudian pada objek label 1, label 2, label 3, nah, tinggal kita ganti. Nah, kenapa? Nah, ini karena kita nanti akan membuat judul untuk kode pelanggan. Nah, seperti ini ya. Nama pelanggan. Nah, kemudian kontak person ini masih sama ya, alamat kita ganti alamat perusahaan menjadi alamat pelanggan. Nah, terus telepon perusahaan kita ganti menjadi telepon pelanggan. Nah, ini label 1, label 2, label 3, label 4, label 5. Termasuk objek textbox. Nah, ini masih nama dari objek textbox-nya ada txt kode pemasok. Ini textbox 1. Textbox 2 namanya txt nama pemasok. Nah, mari kita ganti namanya dengan menyesuaikan formnya, yaitu txt kode pelanggan. Yang pertama, txt yang kedua, ini textbox yang kedua, txt nm pelanggan. Nah, kontak person masih sama, terus alamat pelanggan, ini txt alamat, ya masih sama ya. Terus untuk textbox telepon masih sama. Jadi yang kita ganti atau kita rename tadi yang pertama, textbox kode pemasok menjadi textbox kode pelanggan. Textbox nama pemasok kita ganti menjadi txt nm pelanggan. Nah, ini kontak person masih tetap, textbox alamat juga masih tetap, textbox telepon ini masih tetap. Nah, sekarang untuk objek data grid view juga masih tetap, tombol simpan masih tetap, name-nya ya, tombol edit masih tetap, tombol hapus masih tetap. Ya, tombol keluar juga name-nya masih tetap. Jadi di dalam desain form pelanggan, yang perlu kita perbaiki tadi adalah merubah nama master pemasok menjadi master pelanggan. Ya, silakan nanti Anda cek satu persatu. Yang tadi Anda copy dari form pemasok ini, begitu Anda tempel ke dalam form pelanggan ini, mana yang perlu Anda ganti. Nanti Anda cek satu persatu. Nah, berikutnya setelah kita selesai, ya, setelah selesai membuat desainnya, ya, membuat desain form master data pelanggan, berikutnya kita akan masuk ke bagian kode. Ya, tapi sebelum kita masuk ke bagian kode, kita siapkan terlebih dahulu database-nya. Ya, kita siapkan terlebih dahulu database-nya dengan cara membuka ini ya, browser Mozilla. Ya, browser Mozilla. Kemudian nanti kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Nah, database-nya juga masih sama ya. Database-nya masih sama, yaitu database penjualan, DB penjualan.
Saya akan masuk ke database DB penjualan di sini. DB penjualan. Nah, ini di DB kemudian penjualan. Penjualan. Nah, ini ya DB penjualan. Saya klik DB penjualan. Nah, ini kebetulan tabelnya hanya tabel pemasok dan tabel barang. Ya, kemarin kita baru membuat tabel barang dan tabel pemasok. Nah, sekarang kita tambahkan. Cara menambahkannya supaya lebih praktis, efisien, dan cepat. Ya, dan cepat. Silakan Anda masuk ke tabel pemasok. Ini ya. Masuk ke tabel pemasok, bagian struktur. Nah, kita tidak akan merename tabel pemasok ini menjadi tabel pelanggan, tetapi kita nanti akan mengcopy. Ya, cara mengcopy dari struktur tabel pemasok menjadi tabel pelanggan, caranya adalah Anda masuk ke ini tadi ya, nah, bagian tabel pemasok, kemudian struktur. Nah, setelah berada di struktur tabel, Anda masuk ke ini, operation. Nah, kalau Anda pakai bahasa Inggris, di sini adalah operation. Ya, operationnya ini kita klik. Nah, lalu Anda masuk ke bagian ini, salin tabel. Ya, salin tabel, masih dalam satu database. Awalnya di tabel pemasok kita salin menjadi TB pelanggan. Yang kita ambil hanya strukturnya saja, struktur saja. Ya, only struktur ya, atau structure. Nah, kalau pakai bahasa Inggris di sini structure and data. Nah, kalau yang bawah data. Berarti yang kita ambil hanya datanya saja atau yang kita copy hanya datanya. Nah, sekarang yang kita copy ini adalah strukturnya. Ya. Terus kita klik kirim. Ya, pastikan di sini Anda berada di posisi copy table. Ya, copy table to basis data nama table name. Table name kalau pakai bahasa Inggris ya. Berhubung di sini settingan PHP MyAdmin saya pakai bahasa Indonesia biar lebih mudah lah. Ya. Terus saya kirim. Nah, pastikan di sini akan muncul tabel pemasok has been copied. Ya, telah berhasil di copy. Nah, sekarang kita lihat. Nah, di sini ada TB pelanggan. Ya, di bagian sebelah kiri, kolom sebelah kiri, nah ini kita abaikan ya. Kolom yang tadi kita abaikan, kita melihat kolom sebelah kiri. Di bagian kiri di sini sekarang ada TB barang, TB pelanggan, TB pemasok. Nah, sekarang kita masuk ke structure. Ya, Anda klik structure yang ada di pohon struktur database di sini ya. Nah, maka nanti struktur fieldnya masih sama seperti kode pemasok tabel pemasok. Ya, padahal di sini nama tabelnya adalah TB pelanggan. Kita tinggal merubah. Ya, kita check all. Ya, kita check all, lalu kita klik ubah atau edit ya. Kita edit atau kita change. Kalau di bahasa Inggrisnya di struktur database ini pilihannya adalah change. Ya, kita klik change atau ubah. Nah, maka nanti akan muncul daftar fieldnya. Nah, kode pemasok kita ganti menjadi KD pelanggan. Nama pemasok kita ganti menjadi nama pelanggan. C person masih sama, alamat pemasok kita ganti menjadi alamat pelanggan. Terus telepon pemasok ini kita ganti menjadi telepon pelanggan. Ya. Tipe data, file size, kemudian indeks ini masih sama, kita simpan saja. Yang kita rename hanya bagian field name atau nama fieldnya.
Nah, sekarang sudah tersimpan di bagian struktur. Sekarang sudah berubah menjadi kode pelanggan, nama pelanggan, J person, kemudian alamat pelanggan, telepon pelanggan. Kita sudah berhasil membuat tabel pelanggan dengan cara mengcopy. Ya, cara mengcopy struktur tabel yang sama dari tabel pemasok. Ini ya. Nah, kemudian kita kembali ke sini, ya, ke desain formnya. Nah, sekarang kita buat apa ini namanya, kode, ya, kode programnya. Kita buat kode programnya ya. Kita buat kode program untuk form pelanggan. Ya, di form pelanggan kita klik 2 kali pada area kosong di sini, area kosong atau area form. Atau langsung Anda masuk ke bagian Solution Explorer. Di situ ada icon View Code. Nah, Anda klik saja View Code. Nah, maka nanti akan masuk ke sini Public Class Form Pelanggan. Nah, sekarang kelas kita adalah form pelanggan. Tambahkan terlebih dahulu namespace MySQL library, ya, mysql.data.mysql client. Ini kita tambahkan namespace dulu. Kemudian pada bagian kelas, nah, kita tambahkan event untuk form. Form yang pertama adalah load, ya, eventnya load. Kita cari pada form pelanggan event, kemudian declaration-nya adalah load. Nah, maka di sini akan muncul. Jadi nanti untuk kode program yang ada di form supplier atau pemasok ini tidak kita copy semuanya, ya, tidak kita copy semuanya dari mulai import sampai dengan end class, tidak, ya. Tidak kita copy seperti ini, tapi kita ambil satu persatu per prosedur. Pertama, ini berbeda ya. Di sini form 4. Ya, sama-sama event load tapi berbeda nama objeknya, yaitu form di sini form 4. Ya, sedangkan di sini kelasnya namanya form pelanggan. Beda kan? Nah, makanya jangan kita copy langsung. Ya. Ini saya mengajarkan pengkodean secara praktis di mana kode yang sudah ada, kode yang sudah pernah kita buat, mau kita modifikasi, caranya seperti itu. Jadi kita melihat masing-masing prosedur mulai dari nama, ya, nama objek kita harus perhatikan, jangan sampai salah. Nah, kalau salah pastinya nanti akan error. Ya, kalau sudah error, ya nanti tidak akan bisa jalan program kita. Gitu ya. Jadi, meskipun saya mengajarkan copy paste, tapi perlu Anda perhatikan yang kita copy yang mana, bagian apa. Contoh di sini, di dalam kelas form 4 ada deklarasi variabel. Nah, kita copy saja deklarasi variabelnya ini, kita copy. Ya, seperti ini yang kita copy. Nah, kita tempelkan pada ini ya, kode program untuk kelas form pelanggan. Kita tempelkan, kita paste. Ya. Public class CMD, MySQL comment, MySQL data reader, MySQL data adapter, data set. Ini adalah kebutuhan-kebutuhan variabel yang sama persis dengan yang ada di dalam form 4. Nah, karena kebutuhannya sama, kita copy. Nah, nanti tinggal kita rename pada bagian berikutnya ada di prosedur load. Yang mana di prosedur load ini akan mengkoneksikan. Ya, tahapannya masih sama, akan mengkoneksikan atau menghubungkan ke dalam metode connectDB. Ya, ke dalam metode connectDB. Ya, kita copy tidak mulai dari private sub, melainkan hanya metodenya saja. Kita copy. Ya, terus kita masuk ke
jendela kode yang ada di form pelanggan di bagian method load ya, atau prosedur load. Kita kopikan di sini. Nah, yang perlu kita ganti pada bagian prosedur load di metodenya yaitu pada baris MySQL data adapter. Nah, di mana di sini kita akan menampilkan data ke dalam data grid view. Ya, data grid view 1 yang tadi kita beri nama DGV1. Nah, DGV1 ini yang mana? DGV1 kalau di dalam desain itu yang jadi satu dalam tab page 1 ya, di dalam tab page 1. Kalau yang di dalam tab page 2 dicari data pelanggan, ini namanya adalah data grid view 1. Ya, jangan sampai keliru ya nanti ya. Ya, jangan sampai keliru atau salah memanggil nama objek. Ya, memanggil nama objek di dalam kode program. Oke, pada bagian data adapter di sini nanti kita akan ganti pada bagian yang terkait dengan pemasok-pemasok ini tadi kita ganti menjadi pelanggan. Nah, kode pelanggan, nama pemasok ini kita ganti nama pelanggan. Nama pelanggan. Masih ingat ya, ini nama alias ini nanti akan menjadi atau yang mengisikan judul kolom. Yang akan mengisi judul kolom pada data grid view 1. Nah, terus J-person ini masih sama. Alamat pemasok, nah ini kita ganti menjadi alamat pelanggan. Nah, kolom name-nya alamat, telepon pemasok ini kita ganti menjadi telepon pelanggan. Telepon from, nah ini juga harus kita ganti from TB pelanggan. Tadi nama di database-nya, nama tabelnya adalah ini ya, TB pelanggan. Jadi harus sama. Jadi harus sama ini ya, harus sama dengan database yang ada di tabel yang ada di dalam database. Nah, hasil query dari MySQL data adapter ini nanti akan ditampung nilai-nilai query-nya ke dalam dataset. Sehingga apa yang ada di dalam dataset ini ya, fill nilainya harus sama. Nah, kalau di sini masih tabel pemasok ya kita harus ganti menjadi TB pelanggan. Nah, data source dari DGV1 ini nanti kita ambilkan dari dataset yang nilainya berasal dari tabel pelanggan. Nah, ini masih pemasok. Nah, ini kita ganti. Nah, nanti masing-masing prosedur, tahapan-tahapan yang perlu kita ganti adalah sama ya, yang terkait dengan tabel dan terkait dengan nama objek. Ya. Nah, berikutnya ini form pelanggan load. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya di dalam form pelanggan di sini ada fungsi simpan. Ya, fungsi simpan pada tombol simpan, btn simpan klik. Berarti kita harus masuk ke desain form pelanggan. Jangan sampai salah nanti ya yang Anda buka. Form pelanggan, objek, btn simpan. Ya, kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali, baru kita kopikan mulai dari try. Nah, ini ya, kita tempelkan ke prosedur button simpan. Nah, di sini ada yang diberi warna tanda biru. Kalau kita lihat error, ya, view error list.
Nah, maka akan muncul name txt kd pemasok is not declared, ya. Atau tidak dideklarasikan di dalam form. Jadi kita harus mengganti namanya. Nah, namanya apa? Namanya ini bukan KD pemasok tapi KD pelanggan. Ya. Terus yang di sini ini juga sama, txt nm pelanggan. Ya. Yang lain ini masih sama. Nah, pada bagian query insert into ini juga kita sesuaikan TB pelanggan, ya, kode pelanggan, nama pelanggan, C person, kemudian alamat pelanggan, ya, telepon pelanggan. Ya. Oke, nanti jangan lupa untuk presensinya Anda masukkan di komentar yang ada di Syakat, ya. Di Syakat nanti Anda masukkan komentar kehadiran Anda untuk presensi, karena di Syakat sudah dibikin otomatis sistem siapa yang masukkan komentar, siapa yang login ke Syakat itu nanti yang akan terdaftar masuk ke daftar presensi, ya, presensi kelas online ini. Ya. Oke, seperti yang Anda lihat di sini di error list sudah kosong, jadi tidak ada error, ya, tidak ada error daftar error deklarasi nama objek, tetapi di sini masih ada yang perlu kita sesuaikan. Nah, ini tadi ya. Pada bagian query insert TB pelanggan ini sudah tadi ya. Nah, value sudah. Nah, sekarang pada bagian message box-nya ini kan masih insert data pemasok, biar nanti tidak dilihat orang, loh ini saya berada di form pelanggan, kenapa message box-nya insert data pemasok. Nah, kan tidak pas, tidak tepat. Nah, kita ganti sesuaikan dengan nama objek formnya tadi, yaitu insert data pelanggan. Nah, di bagian bawah, pada bagian metode ini, metode yang saya blok ini adalah metode yang mana nanti akan menghasilkan refreshing, ya, merefresh data apa yang kita insertkan sehingga bisa muncul ke dalam data grid view. Ya, setelah muncul message box, insert data pelanggan berhasil, message box-nya muncul, terus kita klik tombol OK yang ada di message box itu, maka data akan muncul, ya, atau data akan tampil ke dalam data grid view dengan menggunakan perintah ini, MySQL data adapter. Nah, maka jangan sampai salah, yang kita select bukan pemasok, ya, tadi saya input data pelanggan kok yang muncul di data grid view-nya data pemasok ya. Nah, kan tidak lucu nanti hasilnya. Nah, maka di sini kita ganti, ya, kode pelanggan, as kode, kemudian nama pemasok kita ganti menjadi nama pelanggan, as nama pelanggan. Nah, seperti tadi yang di atas ini sebenarnya adalah sebagai pengganti judul kolom, alamat pelanggan. Nah, nama fieldnya ini alamat pelanggan, tapi judul kolomnya nanti akan kita ganti menjadi alamat. Nah, ini telepon pelanggan. From, nah from-nya adalah TB pelanggan, ya, TB pelanggan. Nah, data adapter .fill ini juga sama, TB pelanggan. Jadi nanti jangan sampai terlewat ya dalam Anda memodifikasi atau merename masing-masing metode di sini, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, ini setelah ngisi data
gridnya. Nah, ini tabelnya juga sama dari tabel pelanggan. Nah, catch error exception-nya nanti akan memunculkan insert data pelanggan juga. Nah, insert data pelanggan gagal. Ya. Ini ya. Ini button simpan. Nah, sekarang kita sudah berada di button simpan. Nah, apakah kita perlu mencoba nanti ya sekalian ya, kita buat kodenya dulu, baru nanti kita coba, kita eksekusi, hasilnya bagaimana, running atau tidak. Nah, nanti kita lihat setelah kita membuatkan prosedur semuanya di sini. Nah, prosedur yang berikutnya ada pada bagian kita masuk ke desain lagi di form data pelanggan, yaitu tombol edit. Nah, tapi sebelumnya untuk tombol edit kita akan mengupdate data, ya ini ya, mengupdate data dari form pelanggan di sini. Dari data form pelanggan kita akan mengupdate melalui untuk menampilkan data yang akan kita update, kita ambil dari data grid view. Ya, caranya nanti untuk data grid view, ya sekali lagi saya mengingatkan untuk membuat metode yang ada di dalam data grid view, Anda klik data grid view, kemudian Anda pilih event. Ya, eventnya adalah cell mouse click. Ya, jadi tidak langsung kita klik 2 kali pada objek data grid view di sini, tapi kita edit lewat sini ya. Ya, cell mouse click. Ya, kita buatkan prosedurnya dari jendela properties, kemudian Anda masuk di icon event, Anda cari cell mouse click, kemudian Anda klik 2 kali. Nah, maka akan terbentuk prosedur private sub DGV1 cell mouse click. Nah, kenapa kita pilih eventnya cell mouse click? Sekali lagi ya, saya mengingatkan lagi bahwa yang nanti akan kita klik pada bagian data grid view ini adalah sel-selnya. Masing-masing sel yang akan kita ambil nilai data untuk ditampilkan ke dalam objek text box. Ya, maka di dalam prosedur event untuk data grid view 1 yang kita gunakan eventnya adalah cell mouse click. Nah, kalau kita sudah menyiapkan prosedur ini, baru kita masuk ke form 4. Kita cari ya, data grid view dengan nama DGV1. Nah, kita copy saja mulai dari sini ya, mulai dari txt kode pemasok. Nah, ini ada label, ini fungsinya hanya sebagai pembantu saja. Ya, objek bantuan. Ada fungsinya sendiri, nanti akan kita ulas dan kita bahas ya. Itu fungsinya untuk apa? Nah, nanti kita akan ulas. Kita hanya mengambil objek textbox-nya saja yang akan kita fungsikan untuk menerima data dari data grid view yang kita klik. Nah, oke. Di sini kita sudah memasang apa yang tadi kita copy dari objek pemasok. Nah, ini kita ganti saja, masih sama. Error read-nya di sini adalah atau error yang terbaca name txt kd pemasok is not declared, ya, tidak dideklarasikan. Ya, kita ganti menjadi pelanggan. Ya, pemasok nm pemasok ini juga sama, kita ganti menjadi pelanggan. Masih ingat ya, ini maksudnya apa? Ya. Masih ingat ya maksudnya apa? Kalau Anda lupa maksudnya apa, Anda buka kembali di pokok bahasan berikutnya. Nah, tapi saya jelaskan saja ya. Saya jelaskan saja di sini karena kita ketemunya di materi ini ya, saya jelaskan lagi lah biar lebih fasih, istilahnya seperti itu. Kita biar lebih fasih, biar lebih mudah ingatnya.
Yang namanya program ini kalau kita selalu dan terbiasa akan menjadi ingat dengan sendirinya. Ya, tapi kalau kita tidak terbiasa ya akan lupa untuk seterusnya. Nah, DGV1 row. Nah, artinya apa? Saya akan memilih salah satu baris data yang ada di dalam data grid view. Baris data berapa yang saya pilih? Jadi parameter yang nanti kita gunakan di dalam pengambilan data yang ada di dalam data grid view. Ya, karena data grid view ini dia bentuknya tabel. Yang namanya tabel itu terdiri dari kolom dan baris. Ya, struktur tabel itu ada kolom dan baris. Maka untuk mengambil nilai data dari suatu kolom dan baris, ya, kolom dan baris kalau di Excel, pertemuan antara kolom dan baris ini disebut dengan sel. Ya, sel. Nah, maka nanti yang mengisi data ke dalam data objek text box ya, yang akan mengisikan data ke dalam objek text box berdasarkan sel yang kita pilih. Ya, berarti kan kalau kita menyebut sel itu terdiri dari kolom berapa, baris berapa. Nah, maka di sini kita tidak perlu menyebutkan baris ke-1, baris kedua. Maka kalau saya ngeklik di baris ketiga, karena di sini sudah kita deklarasikan baris yang kita seleksi, ya maka nanti selamanya yang muncul datanya sesuai dengan yang kita isi di sini. Padahal di sini kita akan mengambil salah satu nilai ya sesuai apa yang kita pilih. Makanya barisnya diambilkan dari E. E ini diambil dari mana? E ini adalah diambilkan dari dari variabel yang ada di prosedur event data DGV1 sel mouse click. Yang mana nilai dari variabel E ini adalah sel yang ada di dalam data grid view. Data grid view sel. Ya. Sel yang ada di dalam data grid view. Maka nilainya nanti adalah E row index. E row index. Kita mengambil baris berapa? Secara otomatis nanti kalau saya pilih baris ke-10 dari DGV1, maka pada elemen atau metode txt kode pelanggan .text sama dengan ya, saya mengambil nilai yang ada di dalam data grid view 1 atau DGV1 pada baris ke-10. Nah, baris ke-10. Nah, baris ke-10 ini nanti yang akan mengisi pada txt kode. Kan yang diambil tidak hanya barisnya saja, yang diambil berdasarkan sel. Berarti ya kita harus menentukan kolom berapa. Nah, kalau ini tadi barisnya sudah ketemu baris 10. Nah, di baris 10 sel keberapa yang akan kita ambil supaya nanti bisa mengisi data di text box kode pelanggan. Ya, maka di sini ada satu lagi elemen namanya sel. Sel 0, sel indeks ke-0. Nah, indeksnya adalah indeks ke-0. Jadi di dalam struktur urutan data yang tadi ditampilkan di dalam data grid view 1 atau DGV1 ini, indeks ke-0-nya adalah kolom kode. Kolom kode. Ya, cara mengingatnya bagaimana? Cara mengingatnya Anda bisa memperhatikan pada bagian yang ada di prosedur MySQL data adapter. Apa yang Anda tampilkan di sini yaitu field kode. Nah, ini ya. Ini indeks ke-0 berarti kan. Terus kemudian field nama, ini indeks
ke 1. Fill kontak, ya, ini indeks kedua. Indeks kedua tapi kolom ketiga. Indeks kedua tapi kolom ketiga. Terus kemudian alamat, ini indeks ketiga tapi kolom keempat. Ya, alamat ini kolom keempat. Terus telepon, ya, telepon ini indeks keempat tapi kolom kelima. Jumlah kolomnya ada 5. Jadi indeks yang kita ambil di sini 0, 1, 2, 3, 4 ini adalah jumlah kolom yang ada di dalam data Grid View 1 atau DGV 1. Nah, maka di sini untuk TXT nama akan terisi pada sel kolom 1. TXT C% akan terisi pada sel kolom indeks kedua dan seterusnya. Jadi jangan sampai salah. Nanti data yang diambil dari data Grid View ini jangan sampai keliru. Ya, kita mau mengambil dari data Grid View kolom 2, tapi Anda isi di sini 1 atau 3, berarti kan nanti salah. Ya. Oke. Berikutnya ini fungsinya nanti untuk mengambil data yang ada di dalam data Grid View untuk dimunculkan ke dalam text box. Ya, kita pakai prosedur eventnya adalah data Grid View 1 sel mouse click. Nah, prosedur yang berikutnya apa? Setelah kita mengambil nilai data Grid View ini, prosedur berikutnya adalah kita membuatkan function atau fungsi atau prosedur untuk tombol edit. Nah, tombol edit ini fungsinya nanti akan memperbaiki data-data yang telah kita ambil dan kita munculkan di dalam text box melalui data Grid View 1 tadi. Ya, kita ambil dari ini ya, tombol edit. Nah, ini fungsinya masih sama, alur prosesnya. Jadi saya kopikan saja, kemudian saya ganti satu persatu. Nah, TXT kode pelanggan. Silakan pilih salah satu data dari data grid pelanggan. Satu lagi, kemarin ada pertanyaan, saya ngeklik edit kok langsung update. Nah, ini ada kesalahan di sini. Kesalahannya apa, Pak? Letak kesalahannya di mana? Nah, kenapa tidak muncul update-nya dulu baru terupdate, tapi begitu saya klik edit di prosesnya dia langsung mengupdate. Nah, karena gini, teks yang ada di dalam teks yang ada di dalam object button, ya, yang ada di dalam object button harus sama, ya, struktur karakternya ini harus sama. Kalau E-nya besar, ya di kode programnya sini E-nya juga harus besar. Jadi jangan berbeda. Kalau struktur karakternya di sini di dalam object button edit, misalkan Anda buat seperti ini ya, besar semua. Anda buat besar semua. Nah, ini kan sudah berbeda struktur karakternya dengan yang ada di kode program. Makanya begitu nanti Anda klik tombol edit, yang terproses justru malah pada bagian ini langsung. Dia langsung terupdate. Ya. Teksnya tidak berubah menjadi update dulu, tetapi langsung terupdate, langsung mengeksekusi perintah query update di sini. Ya, itu ya. Letak kesalahannya di situ. Jadi harus teliti. Sekali lagi ada case sensitifnya itu di bagian sini. Ada case sensitifnya. Ya. Jadi kalau ini huruf E-nya besar, yang lain kecil, yang di kode program ini juga sama.
Ya, E-nya besar, yang lain kecil. Sehingga nanti begitu Anda klik tombol edit, dia akan berubah teks menjadi update. Ini txt kode pemasok, kita ganti menjadi pelanggan. Nah, baru kalau di dalam teks yang ada di button edit itu tidak sama dengan edit, else, ya, else artinya tadi tidak sama dengan edit, maka akan mengupdate. Ya, tidak sama dengan edit berarti teksnya ini, ya, yang ada di tombol edit ini nanti akan berubah jadi update. Ya, berubah jadi update. Update TB pemasok kita ganti menjadi pelanggan. Kode pelanggan. TXT kode pelanggan. Nah, nama pelanggan. Nah, ini fieldnya juga harus kita sesuaikan, nama pelanggan. Ini alamat pelanggan, ya, fieldnya ya. Yang warna merah ini field name-nya. Yang warna hitam ini adalah objek text box-nya. Telepon pelanggan. Ya. Where kode pemasok sama dengan LBL kode. Nah, ini dari TXT KD pelanggan, ya. Jadi yang diedit berdasarkan text box yang ada di dalam kode pelanggan. Nah, sekarang di sini kalau sudah dieksekusi perintah query-nya dan dinyatakan tidak ada salah dan benar, maka akan memunculkan pesan message box update data pelanggan. Pelanggan berhasil. Nah, ini untuk sama ya seperti yang di sini tadi. Ya, saya copy saja biar lebih cepat. Ya. Setelah terupdate, maka ini nanti akan muncul di dalam data DGV1. Kemudian TXT kode pelanggan akan dikosongkan kembali. Textbox nama pelanggan juga akan dikosongkan kembali. Nah, kemudian TXT kode pelanggan di enable true, dibuat true. Ya, TXT kode pelanggan set fokus, ya. Jadi nanti fokusnya berada di objek textbox pelanggan. Nah, kalau error ya pada bagian query-nya atau penulisan query-nya ada yang salah, maka akan memunculkan error exception, update data pelanggan gagal. Ya. Jangan lupa kalau sudah Anda simpan, ya, sambil disimpan biar nanti kalau ada komputernya mati atau bagaimana kan masih tersimpan ya. Nah, lalu yang berikutnya pada tombol hapus. Nah, ini ya, button hapus. Ini konsepnya sama seperti edit, ya, tetapi di sini function query-nya adalah delete. Ya, perintah query-nya adalah delete. Kode pelanggan, data grid pelanggan. Apakah yakin akan menghapus data tersebut? Nah, di dalam perintah hapus perlu kita beri sebuah pertanyaan. Supaya apa? Supaya nanti begitu terhapus, di sini data tidak akan langsung terhapus, tapi ada pertanyaan dulu. Ya, ada pertanyaan. Jadi kita memberikan pertanyaan kepada user biar data tidak langsung terhapus, ya. Jadi delete from pelanggan.
di sini delete from pelanggan, TB pelanggan. Apabila pertanyaan yang muncul, ya, pertanyaan yang muncul itu dijawab yes. Ya. If message box, ya, jika message box-nya ini ya, nanti ada icon question dan tombol yes no, ya, tombolnya yes no. If nilai message box-nya ini dijawab yes, ya, atau diklik tombol yes pada message box, maka akan menghapus. Delete from TB pelanggan where. Jadi harus ini ya, harus ada where-nya. Supaya apa? Supaya nanti data yang terhapus ini tidak terhapus secara keseluruhan. Melainkan data yang terhapus hanya bagian kode saja yang terhapus. Ya. LBL kode pelanggan. Ya, LBL kode pelanggan titik teks. Ya, kalau terhapus maka delete or hapus data pelanggan berhasil. Oh ya, ini TXT ya, bukan LBL, TXT ya. TXT kode pelanggan. Nah, karena nanti proses hapusnya ini berdasarkan data grid juga ya. Jadi kita mau menghapus, ini kita klik salah satu data dari sini, maka nanti akan muncul ke masing-masing text box. Nah, setelah muncul baru nanti kita bisa menghapus ya. Yes. Kalau terhapus nanti text box kode pelanggan akan dikosongkan, nama pelanggan ini juga akan dikosongkan. Nah, terus kode pelanggan ini nanti enable-nya akan dibuat true, dikembalikan lagi. Terus fokusnya ditujukan ke text box pelanggan. Nah, kalau gagal maka nanti, oh ya, ini saya kopikan lagi juga. Setelah terhapus, ini nanti akan merefresh, ya, merefresh data grid yang ada di DGV1. Ya, merefresh datanya yang ada di dalam data grid view 1. Nah, else, tetapi kalau data yang kita cari akan kita hapus ini tidak ditemukan ya, atau tidak jadi ya, tidak jadi dihapus, maka nanti DGV1 akan tetap di refresh, TXT kode pelanggan, TXT nama pelanggan. Nah, ini nanti akan dikosongkan. Jadi tetap akan merefresh untuk record-record yang ada di data grid view 1. Nah, lalu untuk yang terakhir adalah metode untuk tombol keluar. Ya, tombol keluarnya di sini adalah close. Nah, tambah ini me.close. Oke. Kita simpan. Ya, jadi ini ya. Sudah terbentuk satu form untuk form pelanggan. Nah, untuk mencoba kita masuk ke project properties. Nah, kemudian pada bagian start formnya kita pilih form pelanggan. Ya. Form pelanggan, kemudian kita save all ulang. Nah, kita coba running. Kita jalankan. Ada yang error. Errornya di sini. Ada error. Nah, table DB Sia Retail. Oh ya, ini saya masih pakai database punya saya. Jadi ini saya harus ubah lagi ke DB penjualan sesuai dengan nama database yang kita buat sebelumnya ya. Kita ulangi lagi. Oh ya, tadi mengeditnya di modul koneksi ya. Modul koneksi. Nah, kita coba jalankan. Nah, sekarang sudah muncul form master. Nah, nanti tugas Anda, silakan Anda tambahkan perintah untuk
menampilkan data ke dalam data grid view 1 yang ada di tab control atau tab page 2, yaitu cari data pelanggan. Kemudian nanti tugasnya juga sama. Kalau di sini saya isi nama pelanggannya misalkan ya, Jarod. Ya, saya cari, ada enggak? Oh, tidak ada. Berarti nanti di dalam data grid view 1 itu nanti kosong seperti ini kalau tidak ada datanya. Ya, tapi kalau ada datanya, maka nanti di sini akan muncul kolom kode, kolom nama, kolom alamat, kolom kontak person, kolom telepon. Itu nanti akan muncul data sesuai apa yang kita cari. Nah, kemudian field pencariannya ini nanti tidak hanya berdasarkan kolom kode saja atau nama saja, tapi fleksibel ya. Misalkan tadi saya ngisi kode A001 pun nanti kalau di database pelanggan itu ada, ya maka nanti dia akan muncul. Ya, dia akan muncul datanya. Tapi kalau di field tidak ada, ya tidak akan muncul. Jadi kunci pencariannya itu tidak berdasarkan kode, tidak berdasarkan nama saja atau alamat saja, tapi semua field, berdasarkan semua field. Oke ya. Itu nanti akan menjadi tugas tambahan untuk form pelanggan. Jadi kalau ada yang berhasil nanti apa yang saya berikan tugas, ya, ada konsekuensi ya, nilai ya, konsekuensi nilainya akan saya naikkan gridnya ya. Itu. Oke. Jadi seperti ini. Kita coba inputkan ya. Kita coba inputkan kode pelanggan P001. Ya, terus ini fungsi tabnya masih loncat-loncat. Karena apa? Karena di tab indeksnya, nah, insert data pelanggan berhasil. Ini belum sampai saya isi nama, ini sudah muncul. Nah, ini saya klik di sini. Nah, ini ada yang salah ya. Nah, ada yang kosong. Jadi karena ada yang kosong, maka akan muncul pesan error seperti ini. Ya, karena ada ini ya, ada kolom yang error atau yang saya klik ini baris yang kosong sehingga dia error. Nah, coba ya, saya jalankan lagi, kemudian saya klik. Nah, ini saya edit. Nah, terus saya ganti nama pelanggannya Tukino. Nah, ini tab tabulasinya, tab kontrolnya nanti kita perbaiki ya, biar nanti proses tabulasinya ini bisa urut. Nah, Tukino, kontak personnya, alamatnya Jalan Manggis. Nah, telepon pelanggan 024. Nah, misalkan saya update. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kalau teks yang ada di dalam tombol edit itu berbeda, maka langsung mengupdate. Tapi kalau kalau di dalam, ya benar ya, berbeda, itu nanti langsung update. Tapi kalau sama ya, E-nya besar, yang lain kecil. Kalau E-nya kecil semua ya, atau karakternya semua kecil ya, semua kecil. Di kodenya harus disamakan. Ya, kalau berbeda maka nanti langsung mengupdate. Nah, update data pelanggan gagal. Nah, berarti ada yang salah. Ya, ada yang salah di dalam kode programnya. Coba kita cek ya. Nah, di bagian update. Nah, update. Nah, mungkin ada. Nah, ini ya. Where kode. Nah, ini belum saya ganti tadi ternyata. Ya, where kode pemasok, masih kode pemasok. Nah, sekarang sudah saya ganti menjadi kode pelanggan. Harusnya berhasil ini. Ya, saya klik, saya ulangi lagi ya, Tukino. Terus kemudian Tukino. Nah, kemudian Jalan Manggis. Nah, 024. Nah, saya edit, terus saya update. Nah, ini ya.
Update data pelanggan berhasil. Tombol simpannya pun di sini langsung kita disable supaya apa? Supaya nanti setelah kita update tidak bisa kita simpan ulang. Dengan tujuan agar data P001 ini tidak double dengan data yang sudah ada. Nah, sekarang sudah terisi ya kolomnya tadi yang semula masih kosong. Nah, ya misalkan nanti saya ngisi di sini Tukino, maka begitu saya klik cari dia akan muncul. Kalau saya cari P001 ya, cari nanti ya muncul sama Tukino juga. Ya, karena tidak hanya kode, tidak hanya alamat saja. Misalkan yang Jalan Manggis itu siapa saja. Saya mau cari pelanggan yang di Jalan Manggis. Ya, pelanggan yang di Jalan Manggis itu ada berapa. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Nah, kalau saya klik keluar, maka di sini nanti akan keluar. Oke ya, ini untuk penjelasan terkait dengan form pelanggan. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Anda tanyakan lewat komentar ya. Jadi ini nanti kita share sekali lagi. Yang belum masuk ke Siakat, teman-temannya dikasih tahu supaya masuk ke Siakat ya. Ya, nanti biar semua absensi atau presensinya ini terekap di Siakat semua. Jadi tersistem ya, mulai dari metode pembelajaran, kemudian metode presensi itu nanti semua terekap di dalam Siakat. Ya, saya kira itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi kita pada sore menjelang malam hari ini ya. Ya, jadi nanti bisa Anda sampaikan di kolom komentar yang ada di Siakat. Ya. Jadi untuk materinya nanti bisa Anda lihat ya. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa disampaikan. Saya kira ini dulu untuk pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini ya. Tetap jaga kondisi, jaga kesehatan, selalu gunakan masker saat bepergian atau keluar dari rumah sesuai dengan anjuran pemerintah ya, agar kita tidak atau kita bisa terhindar dari virus corona ya. Dan kita selalu diberikan kesehatan ya. Semoga pertemuan pada sore hari ini bermanfaat ya. Tetap tetap semangat dalam belajar ya, meskipun kita melalui media online di sini. Saya akhiri dulu untuk pertemuan pada malam hari ini ya. Ya. Malam hari ini selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.